punya usaha, punya karyawan 20 sampai punya mesin 6, yang satu mesin itu kurang lebih harganya 200 jutaan. Alhamdulillah sampai sekarang kehidupan saya tertata rapi. Maka dari itu poin yang dari sini ini koreksi diri ke diri masing-masing. Kalau keadaannya kok masih ada yang sakit, masih posisi sulit, masih posisi susah, masih belum menemukan jalan hidup, kembali koreksi diri, introspeksi diri. Sudah belum saya adil sama ibu saya? Kalau kita koreksi diri, kenapa saya belum mendapatkan keadilan? Karena saya belum adil sama ibu saya. Tapi seseorang yang sudah adil sama ibunya, ia mendapatkan keadilan. Seseorang yang menyehatkan ibunya, dia sehat. Seseorang yang bikinkan rumah ibunya, dia punya rumah. Seseorang yang nyenengin ibunya, dia senang. Itu tidak bisa terbantahkan. Karena kalau kita mau ke Allah aja, misalnya kita mau ke Gusti Allah, kalau Gusti Allah andai kata kelihatan, kita, ya Allah, saya minta maaf, saya mohon duit, saya mohon sehat. Allah balik tanya, udah belum kamu ke ibu kamu, ke bapak kamu? Kalau belum, suruh balik dulu. Setelah ke ibu bapak baru Allah ridho. Makanya ridho Allah ridho walidain itu benar. Dan ini rata-rata kita tahu, kita rata-rata tahu. Tapi nggak semua orang di antara kita praktek benar yakin dan nol yakin. Contoh orang punya duit 500. Belum tentu ini bisa membagi kepada ibu. 500, ibu 300 dulu, kita 200. Punya duit 1 juta, ibu 500, kita 500. Nah itu akan datang rezeki silih berganti, kita nggak akan kekurangan duit. Ini dari waktu kita pandemi, waktu kita sulit. Tapi waktu keadaan kita jaya, kirim 1 juta, 2 juta, 5 juta, kadang 10 juta. Nanti nggak lama kemudian rezeki silih datang berganti, kita nggak ketampung lagi. Silahkan praktekkan dan silahkan buktikan. Bila mana dalam keluarga masih ada yang masalah atau ada yang sulit, kembali ke ibu. Tata komunikasi dengan ibu. Setelah ibunya, kemudian bapaknya. Dan keduanya, istri nggak boleh masalah sama kita. Nah ini oleh-oleh yang nanti setelah pertemuan ini. Itu membahas Pancasila, larinya ke ibu. Jauh banget ya. Karena apa? Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa itu kalau mau ke Tuhan, ke ibu bapak dulu. Prakteknya loh ini. Ibu bapak kalau listrik ini, misalnya listrik ini sudah dipasang lampu, pasang segala macam mic, sound dan sebagainya. Ibu itu ibaratnya panel, bapak itu sekring. Kalau kita belum berarti sama ibu, ibaratnya panel listrik belum dinaikkan, nggak nyala. Itu saya dulu. Dulu saya sudah kuat ya, baca Quran, sholat, puasa, zikir. Tapi saya kurang berbakti sama ibu, kehidupan saya sulit. Setelah saya praktekkan, ibu bapak saya nomor 1 kan, alhamdulillah kehidupan saya tertata. Ibu bapak itu kalau proposal, ibaratnya tanda tangan sama stempel. Ini bahas satu tadi, kita ke Tuhan itu harus ada restu dari ibu bapak. Kemudian PR-nya, di mana alamat Tuhan? Siapa yang tahu? Di mana alamat Tuhan? Katanya kita punya Tuhan. Dan ini kalau yang saya hanya memancing. Karena kita mau mendalami. Rata-rata ini umur sudah ada 30 tahun kan. Orang yang sudah umur 30 tahun kan harus mendalami ke dalam sini. Di mana alamat Tuhan? Ayo kita kupas. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu harus kita kenal, benar-benar kenal. Surat Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini Al-Qur'an, surat Qaf ayat 16. Kami ciptakan manusia kata Allah. Kemudian kami tahu bisikan hatinya. Jadi kita berbisik di sini, Tuhan itu sudah tahu. Maka dari itu, bisikan kita yang selalu yang baik-baik. Jangan sampai membatin jeleknya orang, jangan sampai di sini ada yang jelek. Takut terjadi. Nah, setelah itu, cek dengan yang lain. Itu surat Qaf ayat 16 tadi ya. Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa mengharap ingin bertemu dengan Tuhan, nanti waktunya akan datang. Silahkan cek di HP kalau nggak percaya. Jadi Pancasila itu harus dipraktekkan ke dalam tulang sumsum. Kita harus benar-benar kenal Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu hanya satu. Lalu agamanya banyak banget. Nah, beda agama itu beda ibadah, beda cara beribadah dan beda cara menyebut. Kembalinya ke masing-masing. Kalau kita masalahnya bersama orang Islam, inna dina indul Islam, agama yang benar dan itu adalah Islam. Itu benar bagi orang Islam.
Tapi setelah ketemu orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, jangan pakai ini. Pakainya lakum dinukum waliyakin. Ya, agama kamu, agama saya. Indah, dimanapun indah. Nah, ayo kita cek dari sisi lain. Alamat Tuhan lewat lagu. Lewat lagu ya kita cek alamat Tuhan ini. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Tuhan ada di dalam jiwa ini. Sebenarnya bukan di dalam raga ini, tapi di sini merasakan. Hati yang bersih, jiwa yang bersih merasakan, dilihat Tuhan, didengar Tuhan. Tuhan itu nggak jauh dari kita, dekat sekali. Kata Bimbo, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Ayo kita cek mana yang membuktikan nggak benar, pasti benar. Kata Bisa, Bimesak, Tuhan di antara kita, berarti di antara kita. Kalau orang Jawa bilang, saya dulu waktu kecil, seusia adik-adik ini dibilang, Le, kamu suatu saat kalau udah kenal Tuhan, setelah bisa melihat bedokmu. Jadi seseorang yang sudah bisa melihat punggungnya, ia merasakan dilihat Allah. Seseorang yang sudah bisa mengawasi dirinya, ia merasakan diawasi Allah. Ini hanya bahasa pancingan, semoga nanti ini ada yang masuk, karena ini menyangkut Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Semua bertuhan, mau ke Tuhan loh. Tuhan aja nggak kenal, gimana mau ke Tuhan? Harus kenal dulu, baru kita ke Tuhan. Nah ini macam-macam, orangnya macam-macam, beda-beda. Ada yang orang kenal Tuhan ini baru namanya, baru menyebut namanya Allah. Ini belum Tuhan toh, baru nama toh Allah. Saya nulis Allah, ini belum Allah, baru tulisan Allah. PR dulu, nanti lama-lama kita suatu saat yang masih muda, suatu saat setelah umur 30 tahun ingat apa yang saya sampaikan. Tapi yang sudah 30 tahun ke atas harus mulai. Berarti Tuhan dekat sekali dengan saya. Lalu permasalahannya di mana? Permasalahannya kitanya belum penyadaran diri yang paling tinggi. Saat ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan juga melihat kita. Saat ini Tuhan juga melihat kita saat ini. Tuhan mendengar kita, Tuhan melihat kita saat ini. Dekat sekali dengan kita, cuman Tuhan itu nggak kelihatan, bisanya kita rasakan. Pancingan, setuju Ibu? Yang penting ini masuk dulu ya. Kita benar-benar dari sini. Senyum dulu Bu, biar masuk Bu. Senyum dulu. Ya. Senyum dulu biar masuk. Kelihatannya sepele Bu, kelihatannya sepele ini, tapi ini penting sekali. Kenapa? Nanti menyangkut praktek dalam kehidupan. Supaya orang kehidupannya tidak masalah, kehidupan selalu dijamin Allah di sini. Kuncinya di hati. Kita harus kenal hati kita. Makanya di jalan raya itu nggak ada pesan pikir-pikir jalan lagi diperbaiki, nggak ada. Pikir-pikir sering terjadi kecelakaan, nggak ada. Pasti hati-hati sering terjadi kecelakaan. Hati-hati jalan lagi diperbaiki. Pesannya pasti begitu. Orang tua kalau nyuruh anaknya, Le kalau kerja hati-hati ya. Le kerja pikir-pikir, enggak, pasti hati-hati. Kalau hati baru satu, belum perintah. Tapi kalau udah 2 kali, hati-hati, suruh pakai hati. Kalau orang naik sepeda motor jatuh, plek, pasti orang bilang, makanya kalau naik sepeda motor hati-hati, jatuh. Berarti seseorang siapapun ia yang tidak pakai hatinya, jatuh. Hati itu ibarat kalau roda itu as tengah, itu hati. Bila mana kita tidak pakai hati kita, jari-jarinya roda itu morat-marit kemana saja. Hati kita kalau ibarat roda ada as tengah. Hati kita kalau ibarat lampu beli semprong, itu lampu yang zaman dulu. Kalau kita ada sirik, dengki, takabur dan sombong, langes di kacanya itu hitam, lampunya nggak bisa bersinar. Tapi kalau nggak ada sirik, dengki, takabur dan sombong, hati kita bisa melihat, bisa menyinar. Makanya rumusnya di sini ini harus ada cahaya supaya bisa melihat. Seseorang yang selalu mengandalkan ini, kehidupannya pusing terus setiap hari. Kalau nggak percaya koreksi diri masing-masing. Seseorang yang 50% pakai pikirannya, 50% pakai hatinya, dia hidupnya balance.
Seseorang yang pakai 60% pikirannya, 40% hatinya udah mulai pusing. Seseorang yang 70% pakai pikirannya, 30% pakai hatinya, pusingnya banyak. Di sini 80, di sini 20, pusing banyak. Di sini 100% mengandalkan pikirannya, hatinya kosong. Tiap hari ngeluh, pusing, stres. Tetapi kalau dibalik, orang yang 60% pakai hatinya, 40% pikirannya, hidupnya tenang. Orang yang 70% pakai hatinya, 30% pikirannya, tenang banget. 80% hatinya, 20% pikirannya, indah sekali. Jadi semua dari sini. Berangkat dari sini, dari hati. Mungkin biar ada enak, biar suasananya cair. Ini kan suasananya enak gak enak kan? Biar suasana cair, mungkin ada yang bertanya tentang yang saya sampaikan dari ketuhanan Yang Maha Esa sampai hati. Pengumuman nih.